Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Halo, thank you banget buat yang udah pada simak video kemarin yang baru aja aku upload. Surprisingly, lumayan banyak yang simak, lumayan banyak yang nonton. Thank you buat komennya, terus buat yang udah bilang resonate ya, thank you, semoga resonate semua ya. Semoga bisa kasih pencerahan video aku. Dan kalian jadi tahu energi seseorang ya. Jadi udah gak galau-galau lagi kan sekarang. Nanti kita sering-sering update energinya ya. Tenang aja. Kok bisa, kapan? Maksudnya berapa kali? Seminggu sekali atau berapa hari? Kita update energinya dia ya. Oke, kali ini aku mau bawain tarot reading. Temanya itu kira-kira siapa seseorang yang memendam rindu sama kamu. Gimana yang ngomongnya ya? Yang memendam rindunya sama kamu. Yang memendam rindu padamu. Gitu deh pokoknya ya, lihat aja nanti judul temanya ya. Pokoknya intinya siapa yang memendam rindu saat ini sama kamu. Oke. Mungkin ini nggak resonate buat semua dari kalian, bisa aja resonate-nya cuma beberapa hal aja ya, karena ini menarik energi banyak orang dan ini general reading, jadi jangan dibawa baper, kita fun-fun aja di sini, seru-seruan ya. Semoga bisa kasih pencerahan video aku. Dan kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak admin aku, kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Ya, itu aja sih. Thank you buat yang udah follow Instagram aku ya. Nanti kita ada zodiak update tiap weekend ya, tiap Sabtu malam Minggu. Biasanya aku ada zodiak update di Instagram aku. Thank you buat yang udah pada follow ya. Yaudah cepet-cepet deh. Habis ini aku mau zodiak update sebenarnya. Jadi tadi karena weekend jadi banyak klien gitu. Thank you buat yang udah reading juga ya. Kita langsung aja ya, siapa yang memendam rindunya sama kamu. Yang memendam rindunya, mungkin nanti kita cek ya dari personality, karakternya dia, terus ya fisik, apapun yang nanti yang terlihat. Mungkin energi dia bisa juga, energinya dia, atau bisa juga gimana mungkin hubungan kalian. Pokoknya yang terbaca di sini nanti aku kasih tahu ya sayang ya. Kalian pada kemana sih weekend nih? Aku sih di rumah aja. Aku tuh kalau weekend malah banyak klien, jadi nggak bisa yang pergi tiba-tiba mendadak atau tiba-tiba ada yang meet up klien. Kadang klien suka ada yang ngajak meet up tiba-tiba, nggak bisa kalau tiba-tiba ya, karena kasihan kalau yang udah pada booking ya, harus profesional. Oke. Yang bener. Kalian tau gak sih kenapa aku tiba-tiba kayak udah ketawa aja gitu di awal? Tiba-tiba aku ada lihat ada energi third party di sini. Duh ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Kita yang seru-seru fun aja, jangan dibawa baper. Yang memendam rindunya sama kamu. Dia seseorang yang mungkin sudah menarik dirinya dari kamu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena dia, aku lihatnya dia tuh kayak kasih batasan ke kamu. Batasan atau apa sih? Apa ya istilahnya? Dia kayak kasih batasan atau kasih atau defensif gitu ya mungkin ya. Dia kayak lagi melindungi dirinya. Gini maksudnya ya, dia mungkin memberikan batasan ke kamu ya. Batasan itu menurutnya dia itu sebuah cara ya, sebuah cara atau dimana dia kayak melindungi dirinya dari kamu, atau dia memberikan batasan ke kamu supaya kalian tuh ada batasan jaraknya gitu loh, kayak enggak, supaya ada batasan. Iya, ngerti kan maksudku ya. Jadi mungkin ya batasan itu menurut dia sebagai salah satu cara buat melindungi dirinya. Mungkin dia takut. Nah, ini
kalian harus tahu juga alasan-alasannya kenapa ya kira-kira dia takut ya. Ya mungkin karena memang udah mau menyudahi atau menyelesaikan hubungannya sama kamu, atau beberapa dari kalian juga mungkin udah selesai hubungannya. Bisa ya sekitar 50 atau 60% mungkin udah selesai hubungan kalian. Sisanya 40%-nya ya mungkin hubungan kalian nggak jelas. Jadi gimana mau diselesain kalau nggak jelas ya? Mau dibilang putus, loh kan nggak jadian. Nah kayak gitu ya. Nah aku lihatnya mungkin itu salah satu cara juga supaya entah dia atau kamu nggak ada yang sakit hati ya, biar nggak sama-sama saling tersakiti atau saling menyakiti satu sama lain apapun nanti ke depan yang terjadi. Jadi dia kayak kasih yaudah supaya nggak ada yang tersakiti antara kamu atau dia nanti. Atau mungkin bisa juga ada salah satu dari kalian yang udah dealing sama orang lain, udah punya pasangan, terus ya nggak mau nanti kalau misalnya ada salah satu dari kalian bertiga yang tersakiti. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini ada kartu Knight of Pentacles, tuh ya. Dia kayak memberi batasan, kasih jarak, atau mungkin beberapa dari kalian ini udah berjarak sama dia ya. Tapi mungkin beberapa energinya dia tuh masih kepo sama kamu walaupun udah kasih batasan nih. Sekitar 20 atau 40% dari mereka itu masih kepo sama kamu. Tapi kepo hanya sebatas kepo nih aku lihatnya, karena nggak ada actionnya nih ya, pasif lah ya. Mungkin kamu sama dia lokasinya juga jauh ya. Mungkin kalian pernah LDR atau sekarang memang lokasinya jauh. Misalnya di luar kota ya, kamu sama dia beda kota, beda domisili mungkin yang cukup jauh. Ya aku lihat sih di sini kayak ada jaraknya beneran jarak ya. Bukan kalian yang emang benar-benar sengaja berjarak, tapi ada juga yang memang sengaja kasih jarak, sengaja mungkin ada yang membatasi komunikasi gitu ya. Nggak mau kontek-kontekan lagi, nggak mau komunikasi lagi. Dan memang ada yang memang kalian jaraknya jauh nih, domisilinya, areanya ya. Ada yang beda kota, beda pulau, beda samudra mungkin ya. Jauh banget ya, beda samudra. Beberapa dari mereka ini orangnya keras ya, keras hati. Keras hati itu apa ya? Keras kepala bisa juga. Keras hati, atau misalnya orangnya tuh pendiriannya tuh susah dipersuasi gitu loh. Dia punya pendirian tuh kuat. Kalau misalnya dia bilang A ya A, kalau dia bilang nggak mau ya nggak mau gitu. Nah ya, keras hati juga kita bisa bilang kayak sulit diajak kompromi mungkin ya orangnya. Kayak gitu ya. Beberapa mereka sifatnya ya mungkin ya kurang nice atau kurang friendly gitu loh. Ada kan beberapa orang nih misalnya ya sifatnya itu hangat. Nah kalau dia tuh nggak hangat. Bukannya dia dingin dan so cool, tapi emang kayak nggak hangat ya. Ada orang kan yang nice, welcome, hangat gitu ya ke orang lain ya. Bertemu siapapun dia hangat gitu ya, ramah. Nah kalau dia tuh kurang ramah ya. Nah kayak gitu orangnya. Kira-kira kalian udah bisa nebak belum ya? Beberapa dari mereka ini orangnya ini ya, kreatif mungkin. Banyak hal yang mereka kerjain, atau mereka tuh orangnya nggak bisa diem. Ada aja yang mereka kerjain gitu loh ya. Beberapa dari mereka juga inisiatif, idenya itu banyak. Atau mereka itu suka punya banyak ide, kasih masukan-masukan gitu loh ke siapapun atau dalam hal apapun ya. Atau ide-idenya dia tuh bermanfaat bisa juga. Atau misalnya mereka itu suka kasih pencerahan, bisa juga ke orang lain, suka kasih pencerahan, atau menurut orang lain tuh dia itu positif atau auranya positif, bisa juga ya. Orangnya itu mau berkembang ya.
orangnya mungkin bawel juga kali ya. Bawelnya dia ini kayak dia tuh mau tahu apa aja. Jadi kalau misalnya dia mau tahu sesuatu, dia tuh nanya, banyak ngobrol, banyak ngomong gitu ya. Dia pasti kayak ya bertanya apa aja lah yang dia nggak tahu, yang dia mau tahu ya. Beberapa dari mereka itu orangnya sebenarnya suka bimbang, kayak tipe-tipe yang bimbang, ragu-ragu gitu ya. Yang kalau misalnya memutuskan sesuatu tuh bingung, aduh pilih A, pilih B, pilih C gitu. Kayak ini apa tipe-tipe Libra gitu ya, energi Libra yang bingung-bingung. Tapi mereka ini orangnya bisa ini ya, apa ya, kuat, strong ya. Kalau ada masalah tuh tipe-tipe yang kuat, strong, nggak gampang apa ya, nggak gampang diterpa badai. Ya, orangnya kuat pokoknya. Ada apapun halangan, rintangan yang menghadang, wah mereka santai gitu ya, bisa dilewati sama mereka ya. Tegas juga orangnya nih. Kalau misalnya A ya A, hitam-hitam, putih-putih ya. Mungkin beberapa dari mereka ya, kalau misalnya kamu pernah punya hubungan sama mereka ya, mereka tuh tipe-tipe yang suka ngasih kabar, ngasih pesan, kita sekedar chat halu atau chat basa-basi gitu ya. Pokoknya dia suka ngasih kabar ya, seneng gitu ya ngabarin kamu atau berkabar. Buat kalian yang memang ini ya, pernah punya hubungan atau komunikasi ya. Mungkin beberapa dari mereka punya spirit guides kali ya, dan suka dijagain sama spirit guides-nya nih kayaknya ya. Sebenarnya mereka tipe yang manja atau suka diperhatiin ya. Lebih ke ini, mereka mungkin tipe-tipe yang strong ya, tapi deep inside-nya tuh kayak mereka seneng gitu ya dimanja, atau agak-agak clingy mungkin. Jadi kayak apa ya, pengennya tuh sebenarnya dimanja gitu ya. Walaupun mereka kuat ya, tapi alam bawah sadarnya tuh sebenarnya butuh perhatian orangnya ya, butuh diperhatiin. Beberapa dari mereka sifatnya ya mungkin dingin, yang tadi aku bilang, bukan tipe-tipe yang hangat, kayak dingin orangnya tuh. Entah mungkin sekarang hubungannya dingin juga sama kamu ya. Ya, tapi mereka itu mungkin beberapa mandiri, independen. Jadi kayak mereka bisa berdiri di atas dirinya sendiri, stand by herself, himself gitu ya. Orangnya kuat, bisa mandiri ya. Kadang orangnya tuh kayak bisa menahan amarah kali ya. Sebenarnya kalau lagi marah tuh mereka kayak orangnya ekspresif sih ya. Kayak pengen marah, pengen teriak gitu ya, tapi bisa nahan kadang orangnya ya. Orangnya tuh kalau ngerjain sesuatu tuh kayak serius dia nih ya, gak yang tipe main-main. Dan beberapa dari mereka mungkin air sign ya, elemen udara. Mereka ini kadang orangnya mageran ya, mageran. Mungkin beberapa tipe anak rumahan juga, yang kayak di rumah aja, gak mau, males kemana-mana atau mager ngapa-ngapain ya. Ada yang memang sukanya di rumah aja, tapi ada juga yang sukanya kayak nongkrong-nongkrong ya, main, hang out, chill sama teman-temannya gitu ya. Atau mungkin bisa juga ya, ini karakter ini ada di 2 orang atau 3 orang ya, nggak dalam 1 orang aja, tapi ada juga yang karakternya hanya di 1 orang. Nanti kamu cari tahu sendiri ya sayang ya. Nah, di sini aku lihat ada energi third party ya, kamu atau dia. Kira-kira siapa yang ada di dalam hubungan seseorang ya? Kayak gitu. Atau kalian dulu kalau misalnya pernah punya hubungan sama dia, kalian sering ketemu, sering nongkrong, atau pernah minum-minum, chill kemana gitu ya. Dan beberapa dari mereka mungkin ada yang addiction sama ini ya, minum alkohol atau apa ya, kayaknya sih ada addiction kayak gitu. Atau ada yang suka ngerokok, mungkin smoke
ya. Tapi ini ada energi third party di sini. Kamu atau dia atau siapa yang ada di dalam hubungan seseorang. Ya. Atau di sini ada yang energinya player. Ya. Dia tipe-tipe yang nggak bisa serius sama orang. Jadi ya dia deket aja sama banyak orang, sama siapapun, tapi nggak ada status. Karena mungkin backgroundnya dia pernah trauma mungkin ya sama relationship. Jadi dia nggak percaya sama cinta, sama love gitu ya. Nggak percaya mungkin ya. Nah, kayak yang udah dari awal aku bilang ya. Ya di sini ada seseorang yang membatasi komunikasinya ya. Kayak nggak mau komunikasi lagi mungkin dengan sengaja ya. Karena apa? Aku lihat di sini ada yang memang kalian udah menjauh sama dia. Tiba-tiba aja gitu menjauh. Entah menjauh tiba-tiba pengen putus. Menjauhnya kalian ini menjauh tiba-tiba ya. Entah memang karena udah ada seseorang yang memang gak mau komunikasi lagi, atau ada seseorang yang memang memutuskan hubungan. Pokoknya ada yang terjadi secara tiba-tiba. Tuh ya. Terus satu orang yang tiba-tiba memutuskan komunikasi atau memutuskan hubungan. Nah, seseorang yang lainnya tuh kayak shock, kaget gitu ya. Loh, ada apa gitu. Ya. Dan aku lihat juga di sini kayak apa ya? Setelah kalian nggak komunikasi ya, setelah kalian nggak berhubungan lagi gitu atau selesai mungkin hubungannya ya, terus hubungan kalian jadi nggak baik. Di sini aku lihat kayak ada yang hubungannya nggak baik, jadi rusak ya. Entah siapa yang merusak ya. Pokoknya hubungannya tuh kayak jadi rusak, renggang ya. Nggak kayak dulu lagi mungkin. Sudah tidak sesubur dulu. Gersang hubungannya tuh ya. Nggak pernah disiram kayak tanaman. Nah, aku lihat pun ya di sini masih ada yang kepo sih, atau dia memang orangnya kepo nih, suka stalking, ya, tipe-tipe orangnya. Dan ada juga mungkin yang toxic, ya. Jadi dia tuh kayak kalau kalian deket mungkin suka debat, suka konflik ya. Atau kalian kalau deket tuh ada aja yang bikin marah, ribut. Atau memang ya kalau kalian deket suka bawa ada aja tuh energi negatif. Atau mungkin dia yang negatif, kan toxic ya. Kayak ada racun gitu ya. Kan toxic. Jadi auranya tuh negatif mungkin ya. Entah dia yang negatif atau kalau kalian bareng tuh suka ada aja hal negatif ya. Kayak emosi-emosi gitu ya. Atau kayak hawa-hawa aura panas gitu ya. Jadi ya negatif ya. Nah, di antara kalian juga apa ya, yang tadi aku bilang nih, pokoknya dia tuh kayak mungkin ada dari kalian yang on off juga hubungannya. Tiba-tiba dia muncul, tiba-tiba dia menghilang. Muncul lagi, menghilang lagi. Gak jelas maunya apa ya. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tadi aku bilang ya, hubungannya gak jelas karena ada seseorang mungkin yang gak mau komitmen, tapi apa ya, muncul hilang energinya gitu ya. Dianya juga termasuk. Jadi kayak apa ya, kayak jelangkung gitu ya, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ada yang kayak gitu di sini ya. Tapi ya walaupun dia muncul hilang gitu ya, kamu mungkin ya tetap aja merespon gitu ya. Karena di hati kecilnya kamu tuh masih ada perasaan sama dia. Ya, ketahuan deh ya. Nah, beberapa dari mereka itu kalau ngomong tuh ketus loh. Kalau ngomong tuh kayak nggak mikir perasaan orang lain ya. Kayak suka bikin menyinggung hati orang, jutek, mulutnya tuh pedes ya. Mulutnya tuh pedes. Kalau ngomong tuh ya udah asal to the point aja. Mau orang marah, mau orang kesel atau terima atau enggak ya dia yang penting bisa menyampaikan gitu ya omongannya. Padahal kan harusnya jangan kayak gitu ya. Kita kalau ngomong itu pikiran itu yang pertama dulu, baru ngomong supaya orang nggak sakit hati ya. Nah, ya dia kalau ngomong itu agak-agak pedes ya, terus suka bikin sakit hati orang, menyinggung hati orang mungkin ya.
Mungkin menyinggung hati kamu juga, atau kamu pernah sakit hati karena dia juga nih. Nah, beberapa nih 20-30% dari kalian itu pernah sakit hati karena kata-katanya dia atau omongannya dia ke kamu. Entah apa ya yang dia omongin ke kamu ya. Masih membekas mungkin ya. Kamu masih terluka sama itu apa? Kata-katanya dia. Ada yang ngerasain kayak gitu, aku ngerasa nih energinya di sini. Beberapa dari mereka mungkin belum dewasa atau childish. Karena aku ngeliat di sini ada yang energinya itu suka berubah-ubah. Pelin-pelan ya. Nggak punya pendirian atau gimana ya, tapi lebih ke berubah-ubah sih, pelin-pelan. Yaitu kan tadi aku bilang kan, ada energi yang on off. Itu kan sama aja orangnya, ya berubah-ubah. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba besok menghilang. Muncul lagi, hilang lagi gitu kan. Maunya apa ya? Ada yang kayak gitu orangnya. Ya. Nah, beberapa dari mereka suka sendirian atau menyendiri juga nih. Kalau dibilang temennya banyak sih ada temennya, cuma kadang ya itu aja juga. Ya, tuh kan ada kartunya kan, Seven of Swords-nya, ya mereka tuh suka menyendiri, mereka tuh kayak seneng aja gitu menyendiri, introvert ya. Ada sih beberapa dari mereka memang ya introvert, sukanya sendirian, kurang suka gitu yang di keramaian atau di tempat umum ya. Atau mereka itu gampang terpengaruh orangnya, gampang terpengaruh atau gampang dikendalikan sama orang lain ya. Karena aku lihatnya mereka itu kayak kalau udah terpengaruh atau misalnya ya dia ini gampang terpengaruh atau gampang dikendalikan sama orang lain atau seseorang. Jadi kalau udah dikendalikan, dia nggak bisa berbuat apa-apa aku lihatnya. Tuh, ada kartu Seven of Swords-nya. Ini dia ngerasa nggak bisa bergerak, nggak bisa melakukan apa-apa kalau udah dikendalikan sama orang lain. Entah bisa dikendalikannya sama seseorang, sama pasangannya, sama orang tua, mungkin juga bisa ya. Biasa kan yang mengendalikan itu kan yang merasa memiliki gitu ya, orang tua, pasangan gitu. Nah mereka nih kalau udah dikendalikan, mereka merasa kayak serba salah, nggak bisa bergerak, kayak merasa terkekang gitu ya. Ada juga aku lihat gini ya, hubungan kamu sama dia mungkin ini ya, hubungan yang nggak kayak hubungan pada umumnya. Entah aku ngerasa di sini energinya kamu sama dia tuh hubungannya kayak sulit buat dijalanin, berat ya buat dijalanin ya. Kayak banyak pengorbanan, banyak effortnya, banyak perjuangan, tapi tetap aja gitu rasanya berat banget buat dijalanin. Bikin ini ya, bikin dada sesak gitu. Bikin dada sesak, bikin jantung berdebar-debar gitu ya, bikin emosi naik turun ya. Pokoknya gitu, aku ngerasanya tuh kayak hubungan kalian tuh berat buat dijalanin. Beberapa dari mereka ini sebenarnya orangnya manis loh. Dari luar tuh kayak manis, suka senyum. Walaupun tadi aku bilang kan gak ramai ya, tapi kadang mereka tuh manis. Mungkin tipe-tipe kalau cowok ya, kalau cowok tuh kayak soft boy. Kalau cowok, tahu tipe-tipe soft boy yang di di luar tuh manis banget. Bener-bener kita tuh kayak nggak bisa lihat kalau dia tuh bad boy gitu ya. Kan ada kan yang bad boy, soft boy. Bad boy itu bener-bener kelihatan kalau dia tuh ya nakal, kalau dia tuh misalnya playboy, misalnya suka mainin cewek atau suka minum-minum atau apa gitu ya. Pokoknya nakal lah kehidupannya gitu ya. Bebas kehidupannya. Nah kalau soft boy ini beda, dia tuh kayak kelihatannya tuh tenang, kalem, manis, cute gitu ya. Jadi tampilan luarnya itu kayak menutupi aslinya dia gitu. Yang aslinya mungkin dalamnya nih ya, dalamnya itu mungkin agak emosional, terus suka menyakiti hati orang lain atau menyakiti hati cewek gitu ya, perempuan, wanita gitu. Dan dia mungkin suka mainin cewek juga, atau sebenarnya dia juga playboy, player gitu ya. Tapi kita lihatnya tuh kayak enggak deh. Penampilan luarnya tuh kayak menutupi. Nah, itu soft boy ya. Kita jadi belajar soft boy dan bad boy ya. Nah kayak gitu, karena aku lihat di sini kayak dia tuh manis energinya ya, cute, manis gitu. Ih, gemoy deh. Tapi aslinya nggak usah ditanya ya.
Di sini ada energinya yang pernah tersakiti nih. Kamu atau dia yang pernah tersakiti nih. Tuh, lihat tuh, ada kartu Five of Cups-nya. Di sini ada yang pernah tersakiti, terus kayak udah capek deh gitu. Tuh, berarti kalian mungkin pernah punya hubungan kali ya. Ya, mungkin ya. Seseorang yang memendam rindunya sama kamu itu pernah punya hubungan sama kamu. Nah, di sini ada yang tersakiti nih. Entah kamu atau dia pernah tersakiti, atau kamu yang pernah tersakiti terus dia kayak cuek aja gitu, pergi bye ke kamu gitu ya, dan meninggalkan semua perasaannya, puing-puing hati kamu, luka-luka hati kamu, kayak dia cuek aja pergi. Tuh lihat deh, di sini ada yang tersakiti, terus di sini kayak ada yang pergi aja gitu, kayak bodo amat ya, kayak nggak peduli. Atau bisa juga vice versa, atau kamu yang menyakiti dia. Nah ya, pokoknya di sini ada yang terluka, tersakiti, sedih gitu ya, capek, lelah deh pokoknya deh ya, kayak gitu. Udah tersakiti, disakiti, nah yang menyakitinya tuh cuek aja kayaknya, kayak bodo amat tipe-tipenya. Nah, kalian deskripsiin ya, kira-kira siapa nih di antara ini, kamu atau dia. Bisa vice versa ya. Beberapa dari mereka ini tipe-tipenya agak emosional ya, agak emosional, terus dominan juga kalau dalam hubungan. Pokoknya dia yang mengendalikan hubungan, kayak dia yang punya power, dia yang berkuasa. Kayak ini, apa sih, singa, tiger atau lion ya. Kalau di hutan itu kan dia apa sih, kayak raja gitu ya, raja hutan. Mereka mendominasi, mereka punya power, punya kekuatan, mereka ya mengendalikan semuanya, mengendalikan hubungan gitu ya. Di sini ada energinya yang kalau disakitin atau hatinya terluka ya, dia mungkin kalau hatinya terluka atau disakiti atau merasa tersakiti, dia tuh langsung marah, ekspresif. Dia tuh langsung kayak mengeluarkan emosinya, langsung emosional gitu. Tuh lihat. Kayak kalau dia ngerasa terluka, tersakiti, dia langsung keluar amarahnya, emosinya gitu ya. Tanpa ditahan-tahan dan ditutupin, ya. Dia nih kalau nyakitin orang lain ya, atau membuat hati orang terluka gitu ya, dia tuh cuek aja ya. Beberapa dari mereka soalnya toxic ya, jadi kayak ya emang aku kayak gini, emang aku toxic, emang aku negatif, emang aku kayak gini karena lingkungan aku atau keluarga aku. Nah, kamu mau terima atau enggak? Kayak gitu tuh tipe orangnya. Jadi kayak ya emang aku kayak gini, kalau kamu nggak terima ya udah jauh-jauh dari aku. Kayak gitu, egois ya. Nah, apa ya, mungkin waktu itu ya, ini kan ada kartu date-nya ya. Mungkin waktu itu kamu kenal sama dia pas dia baru putus atau baru menjadi seseorang yang baru. Kayak ada transformasi mungkin waktu itu. Nah, kalian ketemu atau deket tuh ya. Bisa jadi kayak gitu. Atau gini, mungkin energinya setelah kamu, misalnya kamu sama dia pernah menjalin hubungan, terus putus ya, karena ada kartu date di sini. Pas putus, terus salah satu dari kalian langsung memiliki hubungan baru dengan seseorang, ya. Kalau date itu kan kayak kartu apa ya, artinya transformasi. Ada seseorang yang transformasi energinya ke hal yang baru, ya. Entah kamu sama dia baru putus, terus kalian kenal, deket, dan langsung jadian, bisa juga. Atau misalnya setelah kamu sama dia putus atau pisah, nah salah satu dari kalian punya hubungan yang baru dengan orang lain ya. Beberapa dari mereka ini yang tadi aku bilang sih, mageran, senang tidur, istirahat, rebahan gitu ya, apa ya, do nothing ya, di rumah aja, mungkin sukanya kayak gitu, di kamar aja. Bisa juga ya, suka menyendiri gitu ya. Beberapa dari mereka mungkin good listeners ya, kayak ini, pendengar yang baik, enak diajak curhat. Mungkin teman-temannya atau siapapun yang dekat sama dia itu suka curhat, suka cerita ya, kalau ada masalah. Beberapa dari mereka suka makan juga sih. Ada yang suka makan, aku lihatnya di sini ya. Pokoknya males deh, kayak pemalas, sukanya makan, mager, rebahan di kamar aja. Nah ya, gendut deh lama-lama ya. Nah, aku lihatnya beberapa dari mereka ini apa ya, mungkin cantik atau ganteng kali ya. Soalnya kayak energinya itu suka dideketin sama banyak orang gitu. Kayak orang tertarik atau orang senang deket sama dia. Mungkin lawan jenis, bisa juga ya emang orang senang aja gitu sama dia ya. Beberapa dari mereka mungkin mapan kali ya. Asetnya banyak.
Kayak ya mereka mungkin udah mapan, ada yang udah mapan kayaknya di sini ya. Dan aku lihatnya juga di sini kalau yang dia feminin, mungkin feminin yang mapan juga ya, atau karirnya bagus mungkin ya, finansialnya bagus. Beberapa dari mereka ini ya misterius ya, ada yang misterius, orangnya tuh agak tertutup, nggak yang seterbuka itu ya sama orang lain, atau dia tipe-tipe yang suka keluar malam mungkin ya, kayaknya gitu. Beberapa dari mereka kayak gitu, suka keluar malam. Ngapain keluar malam ya? Ya udah ngapain aja ya, udah gede boleh bebas ya. Beberapa dari mereka tertutup atau suka rahasia-rahasiaan, suka menutup diri, atau memang ya tertutup aja, gak gampang terbuka atau open gitu ya ke setiap orang. Atau mungkin ke kamu juga ada yang ditutupin mungkin ya. Hati-hati deh. Ya. Di sini ada kartu The Moon, jelas banget kalau dia memendam rindunya sama kamu. Ada yang kangen ya, kangen ketemu, kangen bertatap muka sama kamu, kangen ngobrol gitu ya, kangen cerita-cerita. Mungkin beberapa dari kalian dulu kalau memang kalian pernah dekat atau sempat dekat, kalian tuh suka cerita, sharing, ngobrolin apa aja kayaknya ya. Ya kayak gitu. Beberapa mungkin air sign atau water sign mungkin dari mereka. Dia ini mungkin udah punya seseorang, tapi bisa juga di hati dan pikirannya mungkin ada kamu. Intinya gini, mungkin dia udah dealing sama orang lain, tapi di hati dan pikirannya ada seseorang yang lain. Gak tau deh, aku pengen ngomong gitu. Soalnya di sini ada kartu Two of Swords-nya ya, kayak gitu. Kayak hatinya mungkin ada yang bercabang-cabang dan bersegi-segi ya. Jadi di hati dan pikirannya nggak satu ya. Gimana nih? Nggak setia dong ya. Ya, kadang beberapa dari mereka pakai topeng, kayak apa ya, suka manipulasi mungkin. Misalnya gini, dia nggak suka sama seseorang ya, tapi dia pura-pura suka. Atau dia punya perasaan sama seseorang, tapi dia pura-pura kayak, aku nggak ada perasaan sama kamu, aku nggak suka lah, nggak mungkin aku suka sama kamu, nggak mungkin aku sayang dan cinta sama kamu. Nah, ada yang kayak gitu, memanipulasi ya, dan menutupi. Yang tadi lah, dia tuh suka menutup-nutupi, aku bilang tuh, menutup-nutupi perasaan atau dirinya, makanya kayak suka pakai topeng, kayak bukan dirinya dia yang sebenarnya kalau kita lihat dari luar ya, kayak banyak mungkin layer demi layer kalau kita mau tahu aslinya dia gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya dari sini, dari kartu apa nih, aku lupa namanya apa ya, Oracle ya, aku mau pakai Oracle. Aku tuh sebenarnya pengen cepet-cepet ya, karena aku kan mau zodiak update di Instagram aku, tapi aku nggak bisa kayak kalau belum selesai gitu loh, kalau tanggung-tanggung videonya. Aku pengennya sampai tuntas, sampai lega gitu nontonnya ya, sampai aku bawainnya kayak dapet closure. Kalau ada closure digantung kan gak enak, bener gak? Aduh ya. Oke, bisa karakter dia, bisa energi dia, atau bisa hubungan kamu sama dia seperti apa nih ya. Pokoknya terlihat aja di sini ya, gengs. Oh ya, mereka ini agak tipe-tipe yang self-love atau selfish ya. Jadi mereka suka mementingkan dirinya dulu nih ya, karena begitu besar cintanya dia kepada diri sendiri ya. Jadi agak susah bedainnya selfish atau self-love nih ya. Kamu sama dia sih dulu mungkin sempat deket kali ya. Kamu sama dia pernah kissing ya? Aku nggak tahu mau ngomong kayak gitu tiba-tiba. Kamu sama dia pernah kissing ya? Ya, nih ketahuan deh. Kamu pernah punya romantic feelings yang udah berdeket gitu? Atau beberapa kalian soulmate mungkin? Coba aku lihat, belum lihat nih. Tuh kan? Kadang aku suka kayak gitu, intuisiku tuh lebih cepat duluan gitu loh, apa sih keluarnya ngomongnya daripada kartu-kartu ini. Setelah aku ngomong, pas aku lihat tuh ada tuh ya. Kalian pernah punya romantic feelings, pernah sedekat itu ya? Aduh, pusing deh nih.
Pokoknya berarti dia seseorang mungkin dari masa lalu kamu ya. Kenapa aku bilang masa lalu? Tiba-tiba aku lihat di sini ada kartu separation. Berarti kalian udah menjauh ya. Berarti kalian pernah deket. Ada sedekat ini, kalian pernah kissing, saling bercumbu ya. Tiba-tiba di separation, berarti ya kalian pernah dekat. Ya berarti dia seseorang dari masa lalu kamu, gitu ya. Dia orang-orang yang gentleman nih kayaknya. Gentleman ya. Kalau dia maskulin ya. Orangnya berani, gentleman. Dia bisa mengutarakan apa yang dia mau utarakan, ungkapkan gitu. Bukan tipe-tipe yang takut dan takut gitu. Enggak, dia langsung terbuka gitu kalau mau ngomong apa gitu. Langsung to the point yang tadi aku bilang. Saking to the pointnya dia bodo amat gitu ya. Menyakiti hati orang kalau ngomong ya. Dia tipe-tipe yang open minded gitu ya. Kalau memandang sesuatu hal itu open minded orangnya ya. Beberapa mungkin soulmate-nya kamu, energi soulmate ada nih di sini. Mungkin twin flame atau soulmate tuh ya. Atau kamu sama dia ini merasa kalau dia tuh beda ya rasanya, nggak seperti orang lain yang pernah dekat sama kamu atau mantan kamu atau siapapun yang pernah dekat sama kamu. Jadi kamu ngerasanya kayak kok aku susah lupa ya sama dia, kok aku ketarik energi dia terus ya, kok aku ingat dia terus ya, kok aku ngerasa aku kangen banget sama dia, kok aku susah move on, kok aku keinget terus. Padahal dia nggak ganteng-ganteng amat juga, padahal dia biasa aja, nggak cantik-cantik banget, padahal masih banyak kalau lebih cantik lebih ganteng. Tapi kalau aku ngerasanya beda ya energinya sama dia. Nah kayak gitu ada, kau ngerasa dia pokoknya beda dari siapapun atau yang pernah dekat sama kamu atau mantan kamu ya. Nah yang tadi aku bilang, kamu mungkin pas deket sama dia cepat banget. Ada yang kayak baru deket langsung jadian, ada yang baru deket langsung PDKT. Ngerasa kayak ngerasa kayak udah deket banget gitu, ngerasa kayak udah klik gitu ya. Udah klik nggak tuh ya. Iya, pas baru deket, pas baru kenal, kok udah ada perasaan, kok bisa sedekat ini, kok bisa udah baper nih kamu sama dia. Nah di sini ada kartu new love-nya. Pokoknya kamu sama dia pas deket langsung ada cinta-cinta bersemi gitu ya, ada romantic feelings ya. Nah dia itu seseorang yang mau usaha juga, pernah melakukan sebuah effort mungkin sama kamu. Kamu ngerasa nggak dia pernah ngelakuin sesuatu yang kayak effort banget? Atau kamu mungkin dia pernah melakukan sesuatu buat kamu, atau selama kalian hubungan dia tuh tipe-tipe yang mau usaha, mau effort, mau nunjukin ini, pernah menunjukkan, atau dia tipe-tipe yang menunjukkan cinta dan kasih sayangnya sama kamu ya. Iya, mungkin pernah kayak menunjukkan secinta itu sama kamu, sesayang itu sama kamu juga. Dan mungkin kamu sama dia pernah ada di dalam hubungan yang kayak serius banget nih hubungan kalian gitu ya. Atau mungkin dia tipe-tipe yang mungkin kamu sama dia pernah komitmen gitu ya, pernah dalam satu komitmen ya, atau pernah di dalam kayak fase hubungan yang serius terus mungkin kandas atau gimana gitu. Atau bisa juga kamu ngecek pasangan kamu ya, kamu dalam hubungan yang serius sama dia ya saat ini, bisa atau sedekat itu mungkin sama dia. Tapi energi yang terlihat di sini ya mostly adalah yang aku rasakan ini seseorang dari masa lalu kamu yang sekarang udah menjauh dari kamu ya. Nah sampai mana tuh aku lupa. Barusan aku makan donat bentar karena lapar banget ya. The middle of video aku makan karena lapar. Terus habisnya aku mau update zodiak, jadi kayak nggak tahu aku makannya kapan nih. Bener-bener struggle ya. Nih gini, mungkin level hubungan kamu sama dia tuh kayak tadi yang aku bilang soulmate atau twin flame. Soulmate sama twin flame itu kan level komitmen dan hubungannya itu kan udah high level banget, udah tinggi ya. Karmic relationship, soulmate, twin flame. Nah itu levelnya udah tinggi banget. Tipe-tipe yang twin flame tau gak sih? Kayak kalian saling mencintai, tapi kalian gak bisa sama-sama. Tapi kalian bisa seikhlas itu melepaskan hubungan kalian. Wah itu levelnya kan udah tinggi banget, bener gak? Di zaman sekarang orang yang kayak cinta itu harus memiliki, tapi twin flame ini kayak ya udah,
kita sama-sama cinta, kita sama-sama sayang, tapi kita nggak bisa sama-sama, tapi kita bisa mengikhlaskan hubungan ini gitu loh, untuk nggak bersama. Nah itu tuh ada engagementnya di sini. High level hubungan kalian tuh benar-benar tingkat yang nggak kayak hubungan biasa pada umumnya ya. Nah di sini ada desperation kan, yang tadi aku bilang mungkin kalian udah menjauh. Nah karena hubungan twin flame dan soulmate, walaupun kalian menjauh, desperation ya, tetap aja tuh kalian saling terhubung. Lihat deh, udah berjauhan tapi tangannya nggak mau lepas. Dua-duanya loh nggak mau lepas, yang cewek dan yang cowok, maskulin dan feminin ya. Walaupun waktu memisahkan kalian, sorry ya aku agak-agak cepet durasi banget, walaupun waktu memisahkan kalian, walaupun jarak memisahkan kalian, kalian tetap terhubung, terkoneksi ya. Tahu kan kalian ya hubungan twin flame sama soulmate? Yang udah sering nonton video pasti tahu lah, video YouTube ya. Apalagi yang udah spiritual pasti tahu. Walaupun kalian menjauh, kalian masih saling terhubung, batin, koneksi, alam bawah sadar kalian terhubung ya. Pikiran, hati itu kayak wah udah deh, walaupun menjauh ya. Kalian karena mungkin soulmate, mungkin twin flame, jadi udah tahu sama tahu tuh, dari luar, dalam, inside, outside. Walaupun kalian misalnya nggak komunikasi, batin kalian tuh terhubung, kayak bisa mengirimkan pesan gitu ya. Misalnya dia kangen, tiba-tiba kamu ingat dia. Misalnya kamu kangen, tiba-tiba dia mimpiin kamu. Nah kayak gitu, ada yang sampai ke bawah-bawah mimpi ya. Kalau misalnya kita fokus memikirkan seseorang, nah itu bisa sampai terbawa mimpi ya. Pokoknya kalian udah tahu sama tahu lah ya. Mungkin kamu tahu dia pernah ada di proses hidup yang seperti apa, masalahnya seperti apa, dan dia juga tahu kamu tuh kayak apa. Nah ini kan ada romantic feelings, aku bilang kalian tuh deket. Nah sedekat itu, saling menyayangi, saling mencintai. Aduh. Nah buat kamu mungkin yang udah nggak komunikasi mungkin ya, atau udah berjalan, bisa jadi dalam waktu dekat mungkin dia bakal menghubungi atau bakal muncul lagi. Kan tadi aku bilang ada yang energinya on off, siapa tahu dia tiba-tiba muncul ya kan, celing gitu. Iya, bisa jadi dia mungkin muncul nanti. Dan dia mungkin tipe-tipe yang lovely ya, kayak orang kalau dekat sama dia tuh kayak gampang deket, atau orangnya tuh kayak apa ya, orang tuh kayak seneng sama dia gitu ya, menarik ya. Jadi kayak orang tuh suka sama dia, love label ya, dia tuh orangnya. Lalu dia itu orangnya seneng ini ya, seneng main-main tuh apa ya istilahnya, mungkin kamu sama dia waktu deket ya, sering menghabiskan waktu bareng, atau sering menghabiskan waktu bareng, atau sering seru-seruan, sering main, drama-dramaan mungkin ya. Pokoknya kamu sama dia tuh seneng main-main, atau kamu sama dia kalau deket tuh kayak anak kecil gitu ya. Anak kecil gimana sih? Seneng main kan? Nah kamu sama dia tuh kalau deket tuh kayak anak kecil, manja-manjaan, atau seneng main-main, seru-seruan gitu ya. Ya, sering fun bareng, have fun. Pokoknya kalau sama dia, mungkin kamu sama dia dua-duanya bisa jadi kayak anak kecil ya, yang maunya tuh manja, diperhatiin ya. Mungkin beberapa dari mereka tuh orangnya perhatian ya. Kamu ngerasa nggak dia tuh perhatian? Kalau mungkin kamu pernah punya hubungan sama dia dulu, waktu kamu sama dia tuh ya perhatian orangnya, perhatian detail gitu. Hal-hal kecil tuh dia suka ingat mungkin. Kayak misalnya kamu pernah ngomongin apa, terus dia ingat besokannya, oh kamu kan pernah ngomong ini gitu, kamu nggak suka sama ini kan, kamu nggak suka makan ini, kamu ngomong ini. Pokoknya dia ingat detail-detailnya, terus sampai kamu tuh kayak wow, amazed gitu. Ternyata dia ingat hal-hal yang kecil-kecil yang nggak penting buat kamu ternyata, tapi dia mengingat itu gitu. Nah gitu ya orangnya, pokoknya perhatian deh ya. Atau bisa juga entah tiba-tiba kayak ada energi di mana aku ngebaca kayak hubungan kamu sama dia tuh tiba-tiba kayak ada apa ya, kayak ada sesuatu yang memang kalian gak bisa sama-sama. Nah karena itu jadi kalian pisah gitu. Kalian tahu lah tanda-tanda di mana hubungan kalian tuh gak bisa bareng-bareng, gak bisa sama-sama. Terus akhirnya karena itu kalian concern ke hal itu ya,
ke tanda-tanda yang memang kalian gak bisa sama-sama itu, terus akhirnya kalian pisah ya. Oke, untuk inisial nama dan zodiaknya kira-kira siapa ya? Yes, ini zodiak ya. Zodiaknya bisa zodiak kamu atau zodiak dia, salah satu dari zodiak ini. Nanti dicek Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ya. Ada zodiak Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Leo, Gemini, Aquarius, Pisces, Virgo. Untuk inisial hurufnya bisa nama kamu atau dia dari salah satu huruf ini ya. Ada huruf V, U, H, Q, I, O, E, N, C, S, G, W, B, D, F, M, X. Nah, ini ada X-nya kan? Itu berarti salah satu dari mantan kamu, masa lalu kamu ya. Oke, gengs, itu aja ya gengs. Bisa follow Instagram aku juga kalau misalnya kalian mau cek tiap minggu, tiap weekend itu ada zodiak update. Thank you, don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.